Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Septian dengan NIM 12240200099. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Etika Dakwah yang terhormat Dr. Umi Halwati SOS IMAG. Soal nomor 1, sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Profesionalisme dai adalah suatu sikap dan perilaku seorang dai yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugas dakwahnya, di mana ia menggabungkan ilmu pengetahuan agama yang mendalam dengan keterampilan komunikasi yang efektif serta etika profesional yang luhur. Seorang dai yang profesional tidak hanya sekedar menyampaikan pesan agama, namun juga mampu menjadi role model yang baik bagi umat, memberikan solusi atas permasalahan umat serta membangun hubungan yang positif dengan berbagai kalangan. Profesionalisme dai mencakup berbagai aspek, mulai dari penguasaan ilmu agama yang komprehensif, kemampuan mengadaptasi dengan berbagai kondisi sosial dan budaya, sehingga keterampilan manajemen waktu dan organisasi yang baik. Soal nomor 2, mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme? Jelaskan tentang pemahaman Islam moderat. Baik, di sini saya akan menjelaskan ekstremisme dalam dakwah adalah isu penting dalam etika yang butuh perhatian khusus di era modern ini. Ekstremisme dalam konteks dakwah muncul ketika metode penyampaian agama dilakukan secara keras, kurang toleran, dan berpotensi radikal, sehingga melenceng dari prinsip moderasi atau wasatiyah yang seharusnya menjadi inti dalam Islam. Sikap ini umumnya membawa pemikiran yang sempit dan kurang terbuka terhadap pandangan lain, serta mengabaikan pentingnya dialog dan toleransi. Ciri khas dari ekstremisme dalam dakwah ialah adanya fanatisme yang kaku, yaitu penolakan terhadap pandangan berbeda dan kecenderungan memaksakan keyakinan dengan tegas, bahkan kadang melalui intimidasi atau ancaman. Selanjutnya, moderatisme dalam dakwah sangat penting, terutama di Indonesia, negara dengan keragaman suku, agama, dan budaya. Moderatisme mengajak dai untuk mengutamakan pendekatan yang penuh hikmah dan kasih sayang, menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan pandangan tertentu sebagai satu-satunya yang benar. Sebagai prinsip, moderatisme mengajarkan bahwa kebenaran ada dalam keberagaman. Sebagaimana Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku dan bangsa, mereka saling mengenal dan menghargai. Soal nomor 3, jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Ya, di sini saya akan menjelaskan dengan seiring berjalannya waktu, dakwah bukan hanya dijadikan sebagai suatu sarana untuk menyebarluaskan syariat Islam saja, melainkan dakwah dijadikan sebagai media untuk mencari nafkah. Apa jadinya kalau dai menjadikan dakwah sebagai ajang untuk mendapatkan kekayaan? Menurut
para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah pentarifan jasa dakwah. Pertama itu Imam Hanafi berpendapat bahwa memungut imbalan dalam berdakwah hukumnya haram mutlak, baik ada perjanjian sebelumnya ataupun tidak. Selanjutnya menurut Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa memperbolehkan mengungut biaya atau imbalan dalam berdakwah dalam menyebarkan ajaran agama Islam, baik ada perjanjian sebelumnya maupun tidak. Selanjutnya menurut Al-Hasan Al-Basri bin Sirin dan Al-Syaibi, mereka berpendapat bahwa hukumnya memungut bayaran dalam berdakwah, akan tetapi harus diadakan perjanjian terlebih dahulu. Soal nomor 4, bagaimana etika humor dalam dakwah. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu edukasi humor yang di dalamnya berisi pesan yang mendidik dan membawa perubahan baik bagi umat. Kedua itu kritis dalam humor, artinya dalam menstimulus pendakwah untuk melakukan analisis terhadap sejumlah ketidaksempurnaan dalam kehidupan nyata. Dengan begitu, selain menjadi responden yang pasif yang hanya tertawa atau bahkan menertawakan, tapi juga bisa menjadi responden yang aktif yang mengetahui pemecahan masalah dari hal yang terjadi. Intinya, walaupun isi dari humornya berupa kritikan tajam, tetapi tidak menghilangkan karakter dasar dari humornya sendiri yang bersifat halus dan tidak memprovokasi. Yang ketiga, tidak bersifat rasis, dan yang keempat, tidak bersifat pornografi. Nomor 5, deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Saya di sini akan menjelaskan tentang Ustadz Hanan Attaqi, adalah salah satu pendakwah muda Indonesia yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang santai dan relevan, terutama bagi kalangan anak muda. Latar belakang pendidikan dan kehidupan pribadinya memberikan pengaruh besar terhadap pendekatan dakwahnya yang unik dan menarik. Kombinasi pendidikan Islam formal, pengalaman pribadi, serta pemahaman terhadap budaya modern membentuk metode dakwahnya yang mudah diterima di generasi milenial dan Gen Z. Ustadz Hanan Attaqi menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir, yang merupakan salah satu institusi pendidikan Islam tertua yang paling terkemuka di dunia. Ia mengambil jurusan syariah yang memperkenalkan pemahaman dan keilmuannya dalam Al-Quran, hadis, dan fikih. Bekal pendidikan ini memberikan landasan keilmuan yang mendalam, sehingga dakwah yang ia sampaikan memiliki rujukan yang kuat dan terpercaya. Gaya ceramah Ustadz Hanan Attaqi juga dikenal sebagai penuh motivasi. Ia sering menyampaikan pesan-pesan yang memberikan semangat dan harapan, terutama kepada mereka yang merasa terpuruk atau jauh dari agama. Ia mengajak jamaah untuk tidak menyerah dalam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, sambil menekankan bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan penuh pengampunan. Selanjutnya, apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah? Penyampaian yang santun dan jelas, mengedepankan penyampaian dakwah yang berbasis pada kesatuan, kejelasan,
dan sikap saling menghormati. Saya berupaya menggunakan bahasa mudah dimengerti dan menghindari kata-kata atau tindakan yang dapat menyinggung pihak lain, menjaga keberagaman berpendapat, menghormati keberagaman pendapat dalam dakwah. Dalam dakwah penting untuk mengakui bahwa ada berbagai pendekatan dan tafsiran yang sah dalam agama. Saya mendukung sikap paling menghargai perbedaan tersebut, mengutamakan ilmu dan pemahaman yang mendalam. Dakwah yang baik harus didasarkan pada pemahaman yang benar dan ilmiah. Saya berupaya penyebaran informasi yang didasarkan pada sumber yang sahih, menghindari informasi yang menyesatkan, serta menjaga keakuratan dan kebenaran dalam setiap penjelasan. Secara keseluruhan, kontribusi membangun etika dakwah melibatkan upaya untuk mengedepankan nilai-nilai kebaikan, menghargai orang lain, dan membangun komunikasi yang efektif dan penuh kasih. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.